Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindya Sabrina Surono dari kelas 11 IPA. Saya akan mengerjakan tugas matematika. Pada suatu toko ponsel, harga resmi ponsel merek X adalah 10 juta rupiah dan toko memberi diskon 20%. Ponsel tersebut juga dapat dibeli dengan diangsur setiap bulan dengan besar sama mulai bulan kedua. Dikenakan bunga tunggal 6% per tahun dan uang muka minimal 10% dari harga resmi. Toko juga menjual anti gores dengan harga Rp150.000 dan casing ponsel dengan harga Rp90.000. Nomor 1. Pak Budi ingin membeli ponsel X dengan mengangsur. Ia juga ingin membeli anti gores, casing, dan nomor perdana beserta pulsanya. Jika ia membawa uang Rp1.500.000, uang yang dapat digunakan untuk membeli nomor perdana beserta pulsanya maksimal adalah Rp1.000. A 240, B 250, C 260, D 270, E 280. Jawab. Untuk memaksimalkan pulsa berarti mencari DP minimal. DP minimal yaitu 10% dari harga resmi. Uang muka minimal 10% dari harga resmi. 10% dari harga resmi bukan 10% dari harga resmi yang sudah didiskon. Kecuali keterangannya di sini 10% dari harga resmi dan sudah didiskon. Baru pakai diskon 20%. Pakai DP minimum agar memaksimalkan untuk membeli nomor perdana beserta pulsa. Sehingga DP yang dipakai adalah 10% dari harga resmi. 10/100 dikali harga resminya adalah 10 juta. Coret, coret. DP-nya adalah 1 juta. DP minimal. Agar memaksimalkan untuk diperoleh pulsa maksimal, minimalkan DP yaitu DP-nya yang diambil adalah 10% dari harga resmi. Kemudian, dia ingin membeli anti gores beserta casing. Untuk anti gores harganya Rp150.000. Sementara untuk casing harganya Rp90.000. Setelah dia membayar DP 1 juta, maka tersisa uangnya Rp500.000. Sisa uangnya adalah Rp1.500.000 dikurangi dengan 1 juta yang dijadikan sebagai DP Rp500.000. Dia ingin membeli casing dan anti gores. Total harga dari kedua item adalah Rp150.000 ditambah Rp90.000, yaitu Rp240.000. Ini uang maksimalnya yang bisa dia pakai untuk membeli nomor perdana beserta pulsa karena sudah minimalkan DP. Maka akan dapat memaksimalkan untuk membeli pulsa 500 dikurangi dengan 240.000, yaitu 260.000. 260.000 ada di option yang C. Nomor 2. Jika Pak Budi membeli ponsel dengan uang muka minimal dan mengangsur sebanyak 20 kali, angsuran yang dibayarkan adalah Rp1.000. A 350, B 385, C 400, D 425, E 495. Jawab. 20 kali artinya sama dengan 20 bulan. Pak Budi sudah membayar uang muka minimal. Sudah didapatkan uang muka minimal DP adalah 10% dari harganya, yaitu sebanyak 1 juta. Kemudian ponsel dikenai diskon 20%. 20% dari 10 juta berarti 2 juta. Setelah didiskon harganya menjadi 8 juta. 8 juta itu dari 10 juta dikurangi dengan 2 juta. 20% dari 10 juta kan 2 juta.
setelah didiskon sebanyak 8 juta rupiah. Total angsuran dia dimulai pada bulan kedua. Di bulan pertama tidak dibayarkan. Dia berlaku pada bulan kedua. Banyak angsurannya totalnya sebanyak 8 juta. Dikurangin dengan DP-nya 8 juta dikurangi dengan DP-nya 1 juta. Banyaknya angsuran sebanyak 7 juta. 7 juta akan dibayarkan selama 20 kali kalau tanpa bunga. Banyak angsuran tanpa bunga harus membayar 7 juta per 20. Didapatkan coret 70 dibagi 2 yaitu 350.000 per bulan jika tanpa bunga. Berapa total angsurannya jika tanpa bunga? Tetapi di sini dikenai bunga 6% per tahun. Berapa banyaknya bunga yang dikenakan 6% per tahun? 6 per 100 dikali sisa hutang yang akan dibayarkan atau total angsurannya setelah dikurangi dengan DP, yaitu sebanyak 7 juta. 6 per 100 dikali 7 juta yaitu coret nolnya 2, di sini 2, yaitu 420.000. 420.000 per tahun. Sementara harus dibayarkan per bulan. Agar dirubah menjadi per bulan, maka bagi menjadi 12, karena 1 tahun 12 bulan. Kalau per bulannya berarti dibagi 12. 420.000 dibagi 12 per bulan. 420 dibagi dengan 12 yaitu 42 kan? 7 kali 6 sama-sama dibagi 6 sisa 2 sisa 7. 70 dibagi 2 yaitu 35. Jadi kena bunga 35.000 per bulan. Dengan skema 6% per tahun, maka Pak Budi harus membayar bunganya yaitu sebanyak 35.000 per bulan. Apabila tanpa bunga, Pak Budi hanya membayarkan 350.000 per bulan. Tetapi kena bunga 6% per tahun. Ditambah bunga yaitu sebanyak 35.000 dijumlahkan. Banyaknya angsuran Pak Budi setiap bulan adalah 350.000 ditambah 35.000 yaitu 385.000 per bulan. 385.000 per bulan ada di option yang B. Nomor 3. Bu Atik ingin membeli ponsel X dengan uang muka minimal dan mengangsur setiap bulan Rp400.000, kecuali angsuran bulan terakhir yang mungkin kurang dari angsuran sebelumnya. Karena sudah memenuhi harga pokok ditambah bunganya, Bu Atik perlu mengangsur sebanyak titik-titik kali A23, B22, C21, D20, E19. Jawab. Yang ingin dibayarkan per bulannya adalah 400.000. 400.000 diperoleh dari harga total angsuran tanpa bunga. Banyaknya angsuran tanpa bunga, jadi sudah didapatkan tadi sebanyak 7 juta. 7 juta diperoleh dari setelah diskon 8 juta dikurangin DP 1 juta. 7 juta dibagi banyaknya bulan atau berapa kalinya. Misalkan saja dengan N, ditambah dengan bunga. Bunga sudah dihitung di soal sebelumnya. Didapatkan yaitu sebanyak 35.000. Mencari N-nya, kurangi 400.000 dengan 35.000. Didapatkan 7 juta per N sama dengan 400.000 dikurangi dengan 35.000, yaitu sebanyak 365.000. Sehingga berlaku untuk N-nya adalah 7 juta dibagi dengan 365.000. Angkanya koma. Diperoleh nilainya N adalah
19,17 sekian sekian sekian. Maka dibulatkan ke 20. Berarti N-nya harus kita bayar adalah 20. Tetap dia membayar sebanyak 20 walaupun komanya kurang dari 5. Biasanya kan membulatkan ke atas kalau di atas 5. Tetapi pada angsuran dia harus dibulatkan ke atas. Ditambah pernyataan bahwa pada angsuran terakhir uangnya kurang dari angsuran sebelumnya. Jadi pada angsuran terakhirnya tidak sampai mencapai 400.000 karena hasil perhitungannya yaitu 19, sekian sekian sekian. Dia sudah membayar sebanyak 19 kali pada angsuran yang ke-20-nya. Tetap dia mengangsur ke 20, tapi kurang dari 400.000. Sehingga Bu Atik harus mengangsur sebanyak 20 kali. 20 ada di option yang D. Nomor 4. Untuk meningkatkan penjualan, toko menawarkan pembelian ponsel X dengan mengangsur tanpa uang muka. Dengan angsuran bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya berturut-turut. Rp1.400.000, Rp1.300.000, Rp1.200.000, Rp1.100.000, dan seterusnya hingga Rp0. Harga ponsel X dengan cara pembelian tersebut dibandingkan dengan harga resmi menjadi titik-titik. A lebih mahal Rp100.000, B lebih mahal Rp200.000, C lebih mahal Rp300.000, D lebih mahal Rp400.000, E lebih mahal Rp500.000. Jawab. Untuk menyelesaikan soal ini adalah dengan menggunakan rumus deret aritmatika. Diketahui suku pertama 1.400.000, 1.300.000, 1.200.000, 1.100.000. Bedanya adalah 100.000. Sehingga Rp0 jangan dihitung. Berarti sebelum Rp0 ada 100.000. Suku terakhirnya adalah 100.000 karena 1.400.000 ke 100.000 ada sebanyak 14 kali bayar. Dengan menggunakan rumus SN yaitu N per 2 dikali A ditambah UN, N-nya adalah 14 per 2. Suku pertamanya 1.400.000 ditambah suku terakhirnya adalah 100.000. Jadi 7 dikali 1.500.000 sama dengan 10.500.000. Bandingkan harga resminya adalah 10 juta rupiah. Sehingga lebih mahal 500.000. 500.000 ada di option yang E.